ya. Baik, kita lanjut ke penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah, ya. Kebenaran yang ada di dalam penelitian ilmiah itu disebut juga sebagai kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran yang koherensi, yang mengandung logika deduktif, sifatnya rasional. Deduktif itu dari umum ke khusus, ya. Kemudian kebenaran korespondensi yang mengandung logika induktif dari khusus ke umum, sifatnya faktual. Jadi dia harus bersifat rasional dan juga bersifat faktual. Itulah yang disebut sebagai kebenaran ilmiah, ya. Dan kebenaran ilmiah inilah yang nanti menjadi bagian dalam metode ilmiah. Nah, ini ada beberapa kriteria penelitian ilmiah. Yang pertama, dia adalah mengandung suatu masalah dan juga pemecahannya, ada solusinya. Yang kedua, masalah yang dikemukakan harus objektif. Yang ketiga, yang kedua ya, sampai yang kedua, yang pertama adalah dia punya masalah. Dia mengandung masalah dan dia punya solusinya. Itu yang tergolong dalam penelitian ilmiah. Kemudian masalah yang dikemukakan harus objektif. Dan yang ketiga itu sebenarnya cara menyelesaikannya juga harus objektif dan berdasarkan metode ilmiah. Itulah yang disebut sebagai penelitian ilmiah. Ya, yang ketiga itu. Jadi kalau disebut apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu adalah penelitiannya yang mengandung penelitian untuk mencari solusi dari suatu masalah yang bersifat objektif, di mana solusi itu didapatkan dari langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode ilmiah. Nah, itulah yang dimaksud sebagai penelitian ilmiah. Kalian bisa catat, tapi nggak akan ditanya kayaknya ya, karena nanti saya pertanyaan evaluasinya nggak bakalan apa yang dimaksud gitu, enggak ya, nanti lebih ke analisis ya. Oke, kemudian pada dasarnya suatu penelitian ilmiah itu merupakan suatu proses siklus, ada cycle yang berasal dari suatu masalah dan berakhir dengan suatu jawaban gitu. Kalau kita punya masalah nanti berakhir dengan jawaban. Itulah penelitian ilmiah. Tapi ada jembatan dari masalah dan menuju ke penelitian ilmiah yang tadi yang harus dilalui. Jembatannya tadi penelitian ilmiah ya. Konsep metode-metode ilmiah. Metode ilmiah itu nanti tiang-tiangnya adalah ilmu pengetahuan. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, apabila kesimpulan tidak menjawab masalah, maka harus diartikan telah terjadi kesalahan kekurang cermatan dalam merumuskan masalah dan langkah-langkah penyelesaiannya. Tapi, apakah Bu, nanti kalau kesimpulan saya tidak menjawab masalah itu skripsi saya tidak dipakai? Ini saya ulang-ulangi terus ya. Apakah berarti skripsi saya gagal? Tidak, skripsinya jalan terus. Cuma berarti nanti penjelasan lebih detail skripsinya, kenapa ya? Dengan metode yang sudah kamu terapkan, itu tidak bisa menjawab dari masalah kita. Ini saya ulang terus. Penelitian skripsinya nggak gagal, tapi kita yang memang belum bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah kita. Tapi penelitian skripsinya jalan terus dan bahkan ada penelitian yang ada skripsi yang sangat bagus bahkan ketika hasil data penelitiannya tidak sesuai atau tidak bisa menjawab dari masalahnya. Ada di situ bahkan terlihat justru kalau menemukan masalah ini akan terlihat kecerdasan dari mahasiswa. Enggak cuma kepintarannya tapi juga kecerdasannya. Ingatlah itu, nanti jangan kabur kalau gagal ya. Bisa dijadikan skripsi. Saya ulang-ulang itu. Ya ini siklusnya tadi punya masalah, untuk menyelesaikannya kita harus punya khasanah ilmu pengetahuan, harus punya ilmu pengetahuan ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dengan ilmu masalah ini kita nanti bisa mengemukakan hipotesis. Dengan mengemukakan hipotesis kita nanti bisa punya prosedur untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu dilakukan penelitian, observasi. Nanti ada datanya di sini, dapat datanya. Ingat,
harus dapat data ketika sudah melakukan penelitian. Ini saya cerita yang Latifatun Nisa yang zaman dulu ya. Latifatun Nisa masih ada? Masih, Bu. Nah, cerita Latifatun Nisa gimana yang waktu penelitian pertama? Oke, punya masalah. Latifatun Nisa dan kawan-kawan melakukan penelitian, nggak dicatat datanya. Datanya apa yang terkait penelitian? Suhunya berapa, beratnya berapa, nggak dicatat secara detail. Jadi pakai perasaan, kira-kira lah beratnya segini gitu ya, dulu ya. Nah, Iya, Bu. karena nggak masalah, karena memang belum dapat metode, belum tahu metode ilmiah. Padahal rangkaian-rangkaian kita dari masalah sampai nanti mendapatkan jawaban dari masalah itulah yang disebut sebagai penelitian ilmiah atau metode-metode ilmiah. Nah, ini jangan sampai nih mahasiswa tuh seringkali ada juga, nggak banyak, nggak semua, sebagian kecil saja. Ada, udah nge-lab, terus nanti, Bu, saya udah melakukan prosedur ini, bimbingan skripsi ya, tapi nggak banyak, karena udah dapat metopen, insya Allah nggak banyak. Tapi ada tuh yang nggak konsentrasi, nggak fokus ketika perkuliahan, disambi main game, disambi nonton film drakor, disambi ngobrol. Nah itu kadang-kadang bisa kelewat ilmunya. Nah kalau udah kelewat ilmunya, ya udah nanti pasti akan kita tahu tuh di ujung-ujungnya nanti. Nah mahasiswa ini ketika kuliah ini pasti nggak konsen, nggak fokus, sehingga terlewat materinya. Nah, ketika udah sampai nge-lab, melakukan sintesis berulang-ulang, tapi terus ketika sampai, Bu, saya udah oke, dapat apa tadi? Berapa gram tadi nyobanya? Hitung rendemen berapa di? Ya Allah, Bu, saya lupa tiba-tiba nimbang hasilnya. Nggak saya timbang, cuma saya amati warnanya. Nah, kayak gitu. Itu jangan sampai ya. Jadi nanti ini tips nih sukses untuk menyelesaikan penelitian di laboratorium, entah ikut lomba nanti ya, atau untuk skripsinya. Ketika Anda mau melakukan penelitian, baca prosedur, kemudian di prosedur itu sebenarnya di praktikum, tapi Anda belum pernah praktikum offline soalnya ya. Udah pernah belum praktikum offline di lab UIN? Belum ya. Nah, nanti tuh jangan lupa kita kan harus punya punya desain rancangan tabel-tabel apa yang harus diisi gitu kan ya. Nah, nanti ketika skripsi kan udah nggak ada buku petunjuk lagi. Anda mendesain sendiri buku petunjuk untuk penelitiannya. Jadi itu harus punya tabel-tabel data yang harus diisi ketika Anda hari ini masuk nge-lab itu. Nanti itu pulangnya harus dapat datanya. Jangan sampai udah nge-lab seharian, udah kerja, udah nunggu, iya melakukan misalnya kalau sintesis. Tapi ternyata pulang-pulang nggak dapat data apa-apa karena nggak menyiapkan tabel itu tadi, data apa yang diperlukan dari prosedur Anda itu, data apa yang harus bisa Anda dapatkan. Nah, kelewatnya di sini. Dan itu selalu ada, meskipun nggak semua dan nggak banyak. Sebagian kecil saja. Saya sarankan nanti kalau sebelum masuk lab, ayo diskusi sama dosen pembimbing skripsinya. Memang saya ingatkan lagi, karakter dosen itu kan berbeda-beda, nggak kadang-kadang sibuk lah gitulah ya istilahnya. Kadang ada yang sibuk banget, yang dihubungi susah, itu ada. Dan bisa jadi yang mendapatkan dosen pembimbing itu Anda, itu bisa jadi. Tapi makanya Anda harus mandiri dari sekarang, mandiri, harus menyiapkan dirinya sendiri supaya nggak bergantung pada orang lain, bahkan bergantung kepada dosen pembimbing skripsi. Itu ingat sekali ya, karena karakter dosen itu beda-beda. Ya, karena karakter dosen beda-beda. Itu saya ingatkan dari awal biar Anda siap-siap. Karena belum tentu nanti Anda memilih dosen pembimbing skripsi A itu, semuanya akan kebagian dosen pembimbing skripsi A itu enggak. Karena dibagi rata, semua dosen nanti dibagi rata, punya mahasiswa skripsinya yang sama jumlahnya. Kalau nggak dibagi rata ya kesian satu dosennya penuh sekali mahasiswanya, yang lainnya santai gitu. Jadi nanti itu harus siap-siap. Makanya saya sampaikan dari awal, pelajari karakter dosennya, apalagi nanti karakter dosen yang menjadi pembimbing skripsinya. Kemudian dari data inilah nanti yang akan dianalisis. Bagaimana cara kita menganalisis kalau kita nggak punya ilmunya lagi? Nggak bisa. Harus banyak ilmu, harus baca jurnal, penelitian sebelumnya. Itu
Jadi kita nggak akan pernah lepas dari ilmu pengetahuan. Baru setelah kita analisis, baru kita bisa membuat kesimpulan, apakah masalah kita ini bisa kita carikan solusi apa tidak. Kalau tidak, jelaskan kenapa, itu yang masuk di pembahasan. Bukan berarti skripsinya gagal. Ingat lagi nih, ingat. Ya, oke. Nggak apa-apa lah saya jadi mama yang ngingetin terus. Yang penting anak-anaknya nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Nggak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, sebagian kecil kakak-kakaknya. Oke, baik. Terus, nah ini adalah ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama adalah logis, sistematis, objektif, tuntas, dan menyeluruh, seksama, jelas, kebenarannya dapat teruji. Buka, artinya dia bisa disanggah kapan saja. Siapa saja ternyata tahun depan adik kelasnya, oh ternyata penelitian kakaknya itu nggak benar sebenarnya seperti itu. Saya punya teori yang baru untuk menjelaskan hasil penelitian kakaknya. Itu boleh saja. Kemudian berlaku umum, universal. Kemudian disampaikan dengan tata tulis yang berlaku sesuai ejaan yang disempurnakan, bukan bahasa yang alay. Ya, jadi berlatihlah sekarang ketika mengerjakan tulisan ya, yang terutama tulisan. Kalau bahasa penyampaian sehari-hari boleh diselangi dengan bahasa yang tidak formal, supaya nggak terkesan kaku, supaya nggak terkesan menyeramkan gitu. Terkadang kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selalu di lisan, terkadang orang juga stres dengarnya ya. Adakah yang ingin ditanyakan kepada saya? Nanti dijawab, Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan Ibu. Misalnya gitu ya, itu nggak apa-apa kalau dalam bahasa lisan nggak harus menggunakan bahasa yang sedemikian rupa ya. Stres juga lah kita dengerinnya ya. Tapi kalau bahasa tertulis wajib, wajib. Kecuali bikin status di Twitter gitu untuk mencari perhatian, untuk mendatangkan traffic yang lebih besar. Nggak apa-apa kalau misalnya tidak menggunakan bahasa baku, tapi ketika menuliskan, melaporkan hasil penelitian ilmiah, maka harus menggunakan ejaan yang disempurnakan, ya. Kapan harus menggunakan kata penghubung, subjek, predikat, objek, nggak lepas dari bahasa Indonesia ini ya. Dan kelemahan mahasiswa kita, nggak hanya mahasiswa kita ya, kami dosen di zaman dulu kala juga demikian. Kelemahannya adalah penggunaan bahasa yang ejaan yang disempurnakan. Kadang kalimatnya bertele-tele, bolak-balik, padahal intinya bisa disampaikan dalam satu subjek, dalam satu predikat, dalam satu objek. Ini kita pakai sampai banyak-banyak ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut lagi. Ini sekilas saja, kita 60 menit aja ya. Ini adalah jenis-jenis penelitian. Nanti kalian bisa, setelah ini saya minta Anda untuk menyebutkan, boleh lihat di Google Library, di perpustakaannya Uinsuka, di Jilid Uinsuka ya. Nanti coba deh dicek, ada di perpustakaan boleh, atau mau lihat di Google contoh-contoh penelitian, terus Anda mengelompokkan yang mana yang merupakan penelitian kualitatif, yang mana merupakan penelitian kuantitatif. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat apa bedanya. Kalau penelitian kualitatif itu menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Jadi bisa deduktif, bisa induktif juga ya untuk kualitatif. Analisis terhadap dinamika antar fenomena dan membuktikan hipotesis dengan cara berpikir formal dan argumentatif. Ingat ya, argumentatif. Jadi ada beberapa pendapat untuk menyelesaikan, untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian kualitatif. Kemudian, nah ini adalah contoh penelitian dari penelitian kualitatif. Contohnya penelitian kasus seperti penelitian kelas. Ini biasanya orang-orang pendidikan ya, orang-orang pendidikan, orang-orang sosial biasanya banyak melakukan penelitian kualitatif atau kaji tindak action research. Tapi kalau kita itu biasanya orang kimia itu lebih cenderung ke penelitian kuantitatif ya.
Nah, ini ada beberapa contoh penelitian kualitatif, studi pemahaman mahasiswa Saintek UIN Sunan Kalijaga terhadap paradigma integrasi interkoneksi. Atau misalnya kalau di bidang lingkungan itu kimia, studi terkait awareness-nya masyarakat, misalnya saya dulu pernah melakukan terhadap remaja, orang dewasa, orang-orang yang berpendidikan tinggi terkait pemanasan global misalnya gitu ya. Jadi lebih ke kualitatif dan sifatnya argumentatif. Nah, sementara kalau penelitian kuantitatif dan inilah kita, disinilah kita berada, itu menekankan analisisnya pada data-data numerikal. Ada angka ya numerikal gitu ya, hubungan antar variabel. Kemudian nanti untuk menjelaskan hipotesis itu ya berdasarkan basicnya adalah data-data yang sudah didapatkan, data-data yang numerikal tadi. Bisa dipahami sampai di sini perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung sampaikan saja ya. Nah, penelitian kuantitatif itu ada yang bentuknya survei, ada yang bentuknya eksperimen. Kami boleh nggak survei, Bu? Boleh, tapi nanti biasanya tetap ada penelitian pembuktian lewat eksperimennya. Dan jarang sekali yang hanya survei, kecuali yang pendidikan kimia. Yang pendidikan kimia itu kebanyakan memang survei saja yang dia pakai. Tapi akhir-akhir ini juga banyak yang sudah mengkolaborasikannya dengan eksperimen, ya. Kita biasanya eksperimen lah. Nah, ini dia contoh penelitian kuantitatif, ada uji aktivitas antibakteri, ada absorpsi menggunakan teori alam, ada studi ekstraksi pada cair, logam berat, ada jadi sifat datanya nanti numerikal ini. Ya, kemudian penentuan kadar tembaga dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, nah itu cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Tugas yang berikutnya, ini kan baru sampai jam 3.46. Kita itu harusnya sampai di jam 4.10 apa 20? 10. 4.20 ya? 4.25? 10. 4.10 ya. Nah, di waktu sisa ini silakan Anda untuk mencari contoh penelitian kualitatif dan contoh penelitian kuantitatif, tapi yang penelitian kuantitatifnya itu basicnya adalah ilmu pengetahuan kimia. Bisa dipahami? Kalau yang kualitatif bebas. Tapi yang kuantitatif penelitiannya basic basic dari dalam penelitian itu adalah ilmu pengetahuan kimia. Ya cukuplah dari 3 semester kemarin misalnya Anda tahu teori-teori kimia apa saja. Nah, carilah penelitian-penelitian yang terkait itu. Oh iya, ini konsep teori kimia, benar nih penelitiannya misalnya. Bisa dipahami nggak? Halo? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Maulida. Ini dicarinya ini dalam bentuk kita mengirimkan judulnya saja atau jurnalnya atau bagaimana ya, Bu? Judulnya saja, tapi nanti Anda bisa jelaskan ini teori apa ya, teori kimia apa ya yang untuk penelitian kuantitatif ya, teori ilmu pengetahuan apa ya yang menjadi dasar dalam penelitian ini, sebutkan satu aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Maksudnya teorinya ya, tapi contoh judulnya saya minta 3 penelitian kualitatif, 3 penelitian kuantitatif. Mau digabung kelompok enggak? Mau dikerjakan sendiri-sendiri atau satu kelompok 3 orang? Halo? Coba nyalain kameranya semua.
Mau dibagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang untuk menyelesaikan pertanyaan yang tadi, atau setiap orang aja lah Bu, gitu. Maunya gimana? Modifnya gimana aja susah jawabnya. Berkelompok. Kelompok. Ya, jadi nanti setiap orang kan satu aja ya. Jadi kan nggak berat hidup kita, ya kan? Silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Ini melatih soft skill bekerja sama dalam tim. Nanti setiap minggu akan saya latih soft skill-nya itu yang diperlukan. Ingat nggak, penting nilai di atas kertas itu bukanlah jaminan utama menuju sukses, tapi soft skill yang segala banyak itu yang harus dilatih. Salah satunya bekerja sama dalam tim itu tadi. Ada lagi pertanyaan? Untuk mencari jurnal seperti itu harus di UIN. Gimana Raihan? Nggak terdengar suaranya? Untuk sumbernya itu harus dari yang library UIN atau begitu? Enggak, bebas dari mana aja. Nggak harus ya. Kalau mau gampangnya, misalnya ada di perpustakaan UIN, boleh pakai perpustakaan UIN, lihat punya kakak-kakak kelasnya. Kenapa saya nyuruhnya di perpustakaan UIN? Supaya setidaknya ada bayangan skripsi-skripsi kakak kelasnya seperti apa ya. Jadi kalian juga punya, oh saya kemungkinan mungkin bisa begini, atau saya punya inovasi nih, atau apa, terinspirasi dari penelitian kakak kelasnya, itu juga bisa. Tapi dari umum juga nggak apa-apa. Yang penting target kita adalah bisa menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, dan bagaimana kedudukan ilmu pengetahuan di dalam penelitian kuantitatif itu. Ilmu pengetahuannya apa? Karena kita orang kimia, ya ilmu pengetahuan kimia. Bisa dipahami? Jelas nggak untuk materi hari ini? Jelas, Bu.